Shalom sahabat Kalimatulu dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatulu semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Halo semua, ketika Yahya Walloni meninggal, kita mendapati Kompas.com menyebarkan berita bohong bahwa Yahya Walloni adalah mantan pendeta, pernah menjadi rektor di Sekolah Tinggi Teologi Calvinis Ebenezer di Sorong, dan lain sebagainya. Bukan hanya kita yang merekam hal ini, Pak Esra Soru juga merekam tangkapan layar Kompas menulis demikian. Tetapi sepertinya sekarang Kompas sudah menyadari bahwa itu adalah berita bohong. Oleh karena itu, sekarang Kompas menulis di halaman yang sama, NB, sebagian isi artikel ini telah dikoreksi karena informasinya tidak akurat. Redaksi menyampaikan permohonan maaf. Saya menghargai Kompas karena telah berusaha memperbaiki kesalahan, tetapi menurut saya hal itu tidak cukup. Kompas harus melakukan cek fakta dan memberitahukan dengan jelas dan terbuka bahwa pengakuan Yahya Walloni sebagai pendeta, mantan rektor, dan lain sebagainya adalah dusta. Karena jelas Kompas pernah melanggar kode etik jurnalistik dengan ikut menyebarkan berita bohong. Dengan dua alat bukti dari saya dan Pak Esra Soru, sebenarnya sudah cukup untuk menjerat Kompas dengan sanksi pidana UU ITE. Tetapi saya rasa kami tidak perlu melakukannya, karena kami percaya Kompas mempunyai kredibilitas yang tidak mau hancur hanya karena seorang pendusta bernama Yahya Walloni. Saya mendesak Kompas yang melakukan cek fakta dan memberitahukan secara terbuka karena saya masih percaya kepada Kompas. Selain itu, media-media yang lain masih menyebarkan berita kebohongan yang disebarkan oleh Yahya Walloni sendiri. Contohnya, Kompasiana.com masih menulis almarhum sebelumnya dikenal sebagai pendeta sekaligus sebagai rektor STT Ebenezer dalam artikel berjudul Ustadz Yahya Walloni, Kenangan di Banjarmasin. Pikiran Rakyat bahkan masih menulis dalam artikel berjudul Ustadz Yahya Walloni, mantan pendeta, ini fakta dan perjalanan hidupnya. Wafat saat khutbah, mati dalam dakwah. Pendidikan formalnya ditempuh dalam bidang teologi bahkan hingga tingkat magister. Ia mendalami perbandingan agama selama 8 tahun, termasuk mempelajari Islam dan Yudaisme secara akademik dengan latar belakang sebagai pemuka agama yang pernah aktif di Badan Pengelola Amsinoda GKI di Tanah Papua, wilayah 6 Sorong Kaimana. Jabatan tinggi dalam gereja dan dunia akademik. Yahya bukanlah figur biasa dalam kalangan Kristen. Ia sempat menjabat sebagai rektor Sekolah Tinggi Teologi Calvinis Ebenezer di Sorong dari tahun 1997 hingga 2004. Jabatan ini menempatkannya sebagai tokoh terkemuka dalam lingkungan gereja dan dunia pendidikan Kristen Injili di Indonesia Timur. Ini semua bohong. Suara.com menulis dalam artikel 13 fakta perjalanan hidup Ustadz Yahya Walloni dari pendeta hingga ulama kontroversial. 1. Dari pendeta ke ulama. Ustadz Yahya Walloni lahir dalam keluarga Kristen yang taat di Manado, Sulawesi Utara. Ia pernah menjabat sebagai pendeta sebelum akhirnya memutuskan untuk menjadi mu'alaf dan aktif berdakwah. Yahya Walloni tidak pernah menjadi pendeta. Dia hanya melamar jadi pendeta dan ditolak. Jadi, kebohongan ini bahkan ditulis sebagai fakta pertama. 2. Pendidikan teologi yang kuat. Sebelum masuk Islam, ia menempuh pendidikan teologi secara formal dan bahkan pernah menjadi rektor di Sekolah Tinggi Teologi STT Calvinis Ebenezer. Supaya lebih jelas, mari kita dengar beberapa cuplikan ini. Ya, selamat Pak Pendeta. Halo, selamat pagi. Ya, bagaimana Bapak? Ya, Bapak, ini saya mau hanya memberikan informasi supaya Bapak juga, kita juga tahu kebohongannya Bapak Yahya Walloni ini. Ya. Ya, jadi waktu tahun 2000, saya bertugas di Sorong 2001 sampai 2005 awal. Ya. Sebagai Ketua Majelis Jemaat di Gereja Papua Diaspora Sorong. Iya. Ya. Satu ketika saya punya anggota jemaat namanya Pak Laurentius Rendel. Oh ya. Yang ketua yayasan tuh ya? Iya, yang ketua yayasan. Ah. Itu belum ada yayasan waktu itu. Ya. Itu belum ada yayasan. Beliau telepon saya siang-siang, sekitar jam 10 siang. Bapak Pendeta, tolong ke rumah Kak, saya ada perlu. Begitu, saya ada perlu kamu datang baru kita bicara. Biar saya datang.
Saya ke rumah beliau di Pak Laurentius. Beliau bilang begini, Bapak, ini ada orang jual sekolah STT. Sekolah ini tidak jalan-jalan, tidak tahu bagaimana mau jual. Sebagai anak-anak Tuhan, saya takut, saya kecewa dan saya sedih. Kalau orang mau jual sekolah STT ini dunia mau jadi apa? Seperti itu. Iya. Terus saya bilang, Bapak baru bagaimana? Kita mau bagaimana? Bapak, kita beli saja. Kita beli baru kita ambil alih itu sekolah. Daripada dia jual untuk orang, sekolah tidak jadi-jadi, ini nama Tuhan, bagaimana mau dipermuliakan? Sudah. Saya kira sudah, Bapak, oke, kalau gitu Bapak beli. Baru sampai nanti urus di kelas. Dan Bapak dia tahu, tahu Pak, kita bisa urus dengan sekolah ini. Kalau kita beli nanti pasti Bapak dia punya teman-teman, kita cari orang, dari pegawai, kita akan sampaikan ke gereja, pasti bisa diurus. Ya berarti kita selamatkan dulu. Kalau saya tidak salah ingat, itu sekitar dibeli itu, dia punya akte ke beliau itu, hari itu beliau tawar dengan jual sekolah itu sekitar 60 sampai 70-an juta. Wow. Waktu itu. Yang dijual apanya? Yang dijual itu aktenya atau pokoknya pendirian, pokoknya dialihkan ke diserahkan ke Bapak Renel. Ya. Minta gitu, begitu. Jadi beliau jual seperti itu. Kan beliau tadi yang saya dengar, yang betul yang disampaikan oleh Pak Pendeta beberapa bulan itu, memang mereka pinjam sekolah, pinjam gedung. Ya. Itu kan perusahaan usaha bina, perusahaan ikan. Mereka sekolah di situ. Yang tidak punya izin, tidak punya apa-apa. Nah, ketika di waktu itu lalu Bapak NL sudah beli, maka disampaikan kepada saya, tidak apa kalau itu kita buat sekolah yang lain. Nah, yang kita sampaikan ada bersama dengan Bapak NL, Bapak Martin Reno sebagai pendiri, sebagai yayasan, kolega-kolega kita. Lalu kami sama-sama dengan tadi Bapak Step, ada teman-teman kita, ada Bapak Pendeta Simon Apono. Ya, kami terus tahu bagaimana dirikan sekolah itu. Nah, tim ini kami bangun sekolah. Setelah kita membuat sekolah pertama, kita rencana lanjutkan saja sekolah STT. Lanjutkan STT saja dulu. Ya. Karena dengan berasumsi bahwa beliau punya ijazah doktor. Ya. Sehingga kalau bangun sekolah STT, pasti ijazah dokter itu bisa dipakai untuk mendirikan sebuah STT. Nah, ternyata ketika yayasan meminta ijazah beliau, yang tadi sampaikan minta ijazah, beliau tidak pernah menunjukkan itu. Iya. Tidak pernah menunjukkan itu. Ya, kita buat STT dulu berapa bulan jalan. Ambil saya konsultasi dengan pimpinan sinode, saya konsultasi dengan sekretaris sinode Bapak Dr. Max Lun, yang pada waktu itu menjabat sebagai ketua klasis IP Papua Merauke. Ya, beliau kami datangkan dari Merauke. Lalu kami bicarakan ini bagaimana ketika Yaya Allah ini tidak bisa memberikan ijazahnya, tidak bisa menunjukkan ijazahnya. Padahal sementara itu kita sudah beri STT-nya, sudah Bapak RNL sudah mengambil alihkan STT-nya itu. Kita masih menyewa rumah untuk beliau minta rumahnya harus ada AC, beliau minta rumahnya harus ada motor, beliau minta rumahnya harus ada fasilitas. Ya, sebagai ketua yayasan hormat lah, karena ijazahnya doktor, dengan namanya ijazah doktor beliau hormat gitu. Ya. Tetapi meminta ijazahnya beliau tidak pernah kasih. Seperti itu. Ya, setelah itu kami datangkanlah Pak Pendeta Max Luput dari Merauke, bersama dengan tim dari UCEN. Ada 2 orang yang kami datangkan dari UCEN untuk bagaimana kami membangun sebuah universitas. Bagaimana punya jikal bakal kita bangun sebuah universitas. Jadi kalau bilang cooking itu tidak pernah beliau hadir, tidak pernah beliau datang, dan tidak pernah beliau duduk berbicara dengan kami tentang membangun UKIP Papua Sorong. Tidak pernah. Seperti itu. Tidak ada, itu kebohongan yang beliau bicara, itu memang kebohongan yang luar biasa. Ya, kami pernah juga memintakan beliau untuk membeli buku teologia untuk kita taruh di perpustakaan. Nggak ada. Dikasih uangnya pergi, bukunya nggak datang. Itu kebohongan yang luar biasa yang beliau sampaikan. Jadi memang beliau tidak ada, tidak di UKIP, tidak pernah menjadi rektor. Tinggal kalau Bapak buka saja UKIP punya sejarah itu ada itu. Tidak pernah itu ya, itu dijual, STT-nya dijual itu.
Kalau saya karena tidak dia yang menjadi terima 3 atau 4, makanya ya jual itu. Jual kepada anggota jemaat saya yang bernama Pak Renhel, dan Pak Renhel membangun yayasan. Yayasan UKIP itu dengan Bapak Martin Reno. Nah, waktu dia dikasih fasilitas, rumah, AC, motor dan lain sebagainya, terus kapan dia keluar dari situ? Bapak itu jangan dipilihnya iya pulang, karena kita kejar beliau untuk tanya iasannya mana. Iya. Kita tanya iasannya mana, kita tanya ini apa yang beliau dia buat. Kita sementara pernah kita masuk dalam kita bangun STT karena kita mau mencoba untuk melanjutkan STT yang beliau punya. Itu Bapak ketua saya bilang udah, sementara beliau hanya untuk karena kita mau coba untuk melanjutkan, pakai beliau masuk ke kantor, kasih beliau fasilitas, lalu kasih beliau jabatan dekan dulu. Ya. Karena dulu kita lagi TT-nya, jadi biar beliau dekan. Itu di dalam ruangannya itu full AC, Pak. Ya. Beliau minta gaji betul, beliau minta gaji itu 10 juta. Karena ijazah dokter. Iya, gitu ya, dan bilang ini belum bisa, ini mahasiswanya hanya puluhan orang, kita mau kasih sampai begitu bagaimana. Tapi beliau bilang kami akan pikirkan. Waktu itu saya belum dekan 2, sehingga saya mengeluarkan uang, saya tahu. Saya tahu waktu itu. Jadi dia betul pernah menjabat sebagai dekan? Dia menjabat sebagai dekan itu dalam rangka karena kita berpikir mau melanjutkan sekolahnya. Tadi bukan di UKIP, itu UKIP belum ada, Pak. Oh, ya. Itu UKIP belum ada. Karena kami beli sekolahnya, makanya Bapak Renel mau coba untuk kita lanjutkan dulu sebentar sambil kita bagaimana berpikir yang lebih besar. Ya. Bagaimana kita bangun UKIP. Ternyata untuk kita bangun itu, kita alihkan ke sekolah dan meminta ijazahnya untuk berpikir lanjut. Dia sudah tidak berani lagi dan tidak ada ijazahnya. Dan tiba-tiba beliau menghilang. Beliau menghilang dari kita, menghilang tidak bisa lagi, lalu kita entah hilangnya itu berangkatnya ke mana. Itu saya belum tahu. Memang sebuah kebohongan yang beliau sampaikan itu luar biasa. Kami tahu itu. Saya kenal beliau, kenal sekali beliau. Beliau ini sudah lupa saya tidak ingat saya, tapi saya kenal, saya tahu beliau. Seperti itu, Pak. Iya, ini orang memang penipuannya luar biasa nih. Sangat luar biasa, Pak. Suaranya berkoar-koar saja itu, Pak. Lalu Tapi dia tidak mungkin kok. ceritanya dia jadi mualaf, Bapak tahu? Bapak waktu dia jadi mualaf itu beberapa tahun yang lalu itu kan, yang sebelum Bapak ke MAPI itu kan Bapak, saya sudah sampaikan di Bapak di MAPI kan. Iya. Ya, waktu Bapak ke MAPI itu kan saya sudah sampaikan itu, waktu Bapak mau dapat itu seorang dia tipu itu, hanya sensasi saja dia. Nah, lalu dia sendiri pernah menjadi pendeta di GKI Papua? Kalau di GKI saya tidak tahu karena saya di GPI. Oh, GPI. Saya di GPI Papua, saya di Gereja Protestan Indonesia di Papua. Oh, iya. Ya, Jadi ya walau itu saya kalau tempat kerjanya di UKIP dia tidak ada. Tetapi ke belakangnya saya tahu, Pak, bahwa dia yang menjual sekolah STT Calvinis. Ebenezer itu dia menjual kepada Bapak Renel. Waktu posisi dia jual itu mahasiswa ada berapa banyak? Saya tidak tahu, Bapak. Ya. Saya tidak tahu karena memang saya tidak masuk ke tanah. Saya jadi dipakai oleh saya punya anggota jemaat yang nama Pak Renel. Dan Pak Renel konsultasi dengan saya ini bagaimana, hanya Bapak Renel terasa terpukul. Ada sekolah teologi yang dijual sebagai makanya sebagai anak Tuhan. Merasa dosa saya terpaksa sekali sekolah teologi dijual oleh orang, sehingga saya mau menyelamatkan. Saya tidak mau sekolah ini. Nama Tuhan dipecahkan seperti ini. Nah, sehingga beliau bilang saya, Pak Pendeta kita beli saja lalu kita bagaimana kempatkan dia di depan untuk hormat bagi nama Tuhan. Nah, setelah itulah saya berani terpanggil Bapak Margo Lubon dengan ijazah doktornya, sama dokter STT Jakarta. Ya, dari 2 juga di Jakarta, Bapak Margo Lubon. Nah, itulah yang bikin kami bisa kerja bersama dengan beberapa tim yang Bapak Stephen Bulan, ada juga Bapak dari Michela dari Kuncen. Jadi dia menjual sekolah itu akhirnya dibeli dengan harga berapa? Iya, kalau saya tidak salah ingat Bapak, itu sekitar 60 sampai 70 juta, Pak. Itu tahun berapa ya? Tahun 2002 atau 2003 seperti itu, Pak. Ya, seperti itu. Pada waktu itu dia berjabatan pendeta atau bukan? Iya, memang sudah kita panggil beliau pendeta, tapi saya tidak tahu status pendetanya itu dari mana.
Jadi saya tidak tahu, tapi pendetanya dari mana saya kurang tahu. Ya, oke. Ya, kami salah mungkin dia di GKI, jadi mungkin ya kita pikir beliau mungkin ada di GKI, tidak, atau kami juga tidak telusuri karena orang ini susah Pak bicara. Bicara sama dia itu suaranya besar sekali. Biasanya kalau orang bicara besar kan tentu dia punya kelemahan Pak. Tentu dia punya segala hal. Kalau sudah dimasuk di ruangan, kita kasih ruang kerjanya bagi dia yang begitu banyak. Kita masuk itu merokok di dalam, luar biasa dalam ruangan. Dia bilang memang kami kalau luar memasuki ruangan beliau itu, aduh. Dia bilang ini keadaan seperti begini, ini orang seperti ini. Nah sebentar lalu beliau keluar, baru kita panggil teman-teman, kita bangun LDT, beliau hilang, kita minta ijazah tidak bisa, lalu kita buat yayasan UKIP. Nah itu lalu kita membuat berapa fakultas sekalian. Ya, jadi dia dekan itu dalam sekolah STT Calvinis yang mau dikembangkan setelah dibeli. Iya, setelah dibeli. Itu dalam tempo berapa lama? Itu mungkin dalam tema mungkin tidak lama Pak, mungkin sekitar 4 sampai 5 bulan, tidak sampai 1 semester juga Pak. Lalu dia menghilang? Lalu menghilang kami dia, menghilang tidak tahu dia kemana karena kita ingin bangun UKIP. Kita minta ijazahnya tidak bisa ditunjukkan, lalu kita yayasan dan semua amal kita dari yang kita menunjukkan ijazah, lalu kita panggil Bapak lagi. Ya itu ya bilang S2 di Israel, S3 di Italia ini ya. Aduh itu kita minta ijazah tidak bisa kasih, itu bagaimana Pak? Itu akhirnya ada tuan keluar aduh. Itu banyak saksi orang di Maroke, di seorang tuh banyak saksi Pak. Teman-teman terlihat banyak tahu dia punya kerjaan, tahu dia punya ada Bapak Rusuh mereka di sana, hidup mereka itu tahu itu punya gerak-gerik. Lalu dalam video dia terakhir yang dia sebutkan sejumlah nama pendeta itu bagaimana? Yang saya belum sempat dengar itu Pak. Dia punya ide terakhir yang beliau sejumlah pendeta. Ada pendeta Maudoma. Itu pendeta, memang itu pendeta dari GKI Pak. Itu pendeta dari GKI. Itu mereka dari pendeta GKI. Kalau kami, memang kami sama-sama kami tidak terlalu masuk di GKI sehingga kami tidak tahu beliau punya sepak terjang di sana. Mungkin yang tadi Bapak Stephen Bulan sampaikan itu bahwa memang beliau bawa mereka sudah ke tempat lain. Ya, begitu. Setelah dihadirin mereka beliau sekolah di sana itu kan beliau sekolah di Sokas Torusahan ikan, usaha Mina. Itu. Mereka pinjam pakai untuk sekolah di sana. Itu sehingga itulah yang menjadi cikal bakal itu. Waktu itu sekolahnya berjalan tuh ada berapa banyak dosen? Ada Bapak, itu saya tidak tahu. Kalau itu saya tidak tahu Bapak. Itu saya tidak tahu karena saya baru tahu beliau ketika yang tadi saya sampaikan bahwa memang beliau jual dan datang ke anggota jemaat saya, itulah yang mulai baru saya tahu dari situ. Hanya menurut keterangan Pak Renel itu, setelah itu diminta akte sekolahnya ternyata tidak ada. Iya, minta akte sekolahnya tidak ada izinnya, minta ijazahnya tidak ada. Lalu dia bilang ini bagaimana sekolah mau jalan? Kalau akte tidak ada terus yang mau dia jual apanya? Mungkin hanya namanya saja kalau tidak salah. Kami berpikir hari itu Bapak Pendeta ini, saya makanya juga dengan Bapak Renel, kami berpikir Bapak ini datang dibilang jual ini, bagaimana untuk mewakili sekolah ini gitu. Seperti hanya akta, mungkin hanya mengalihkan saja supaya Bapak dialihkan kepada Bapak Renel seperti, atau dia dapat Bapak Renel punya nomor dari mana, atau dia dapat Bapak Renel punya telepon atau tempat kerja dari mana, tapi sempat beliau jumpa dengan Pak Renel. Ya, karena memang informasi dari Pak Renel adalah setelah dibeli itu aktenya mau dilanjutkan, ternyata aktenya tidak ada izin, makanya diuruslah izin baru untuk UKIP itu. Ya, makanya ya, seperti itu. Karena tidak ada aktenya, tidak bisa dipertanggungjawabkan, makanya kita sudah bangun Pak. Kita bangun setelah dibeli dalam 3 bulan itu kita bangun ada 6 ruang kelas Pak. 6 ruang kelas. Tetapi setelah dibangun hanya 1 bulan saja ruang kelas itu kami rubuh. Setelah kami rubuh sekolah itu, kami bangun UKIP yang sekarang megah itu. Ada beberapa, ada 3 atau 4 lantai. Dulu kita hanya 1 lantai saja yang kita bangun. Kita bangun 1 lantai saja untuk STT-nya itu. Kita bangun mau coba lanjut. Ternyata beliau tidak bisa lagi untuk menunjukkan semuanya itu. Maka dalam waktu 3 bulan saja
Dalam waktu 3 bulan Bapak, itu sekolah yang kita baru bangun itu masih terus lagi. Kalau dibangun TTT yang dia Mega itu. Jadi beliau tidak ada, beliau sudah hilang, beliau sudah lari dari Sorong, baru kita bangun itu. Ya. Tapi dia bilang dia yang bangun, dia yang cari sponsor. Aduh, itu Pak, itu kebohongan itu. Tanya dia sponsornya apa, siapa yang kasih sponsor buat dia dan siapa yang dia tahu. Tidak ada sama sekali Pak. Itu pembohongan Pak, itu bohong besar itu dari ideologi. Jadi selama dia dekan itu, dia digaji berapa? Dia digaji sekitar 6 jutaan Pak. Soalnya dia berkuar-kuar bahwa dia gajinya besar sekali di pendeta dari Stuttgart, Jerman. Aduh, Pak, tidak ada. Itu tidak ada Pak. Tidak sekali Pak. Iya. Iya Pak, itu tidak ada sama sekali. Ini saya baru kayak gitu pagi, maka baru saya Bapak dulu spesial informasi. Ya, ideologi, cikal bakal tidak di mana dan kemana orang. Ya. Ibu itu. Ya kalau dia sudah menipu seperti itu sekian lama tahun ya, coba dia diam-diam dia pakai serang kita lagi ya, akhirnya ya. Aduh. Kebohongannya terbongkar. Terbongkar sekarang Pak. Makanya kami ikut-ikut. Saya bilang ya ikut-ikut tapi tidak bisa sampai kami sampaikan supaya Bapak tahu dia punya sudah ujungnya. Nanti kita bicara. Kita cari Bapak Renel punya nomor telepon, saya sampaikan kepada Bapak supaya Bapak bicara langsung dengan Bapak Renel. Kemarin saya sudah bicara dengan Pak Renel. Oh, sudah kan? Sudah. Sudah bicara dengan Pak Renel. Juga dengan Bapak Steve. Akan itu Bapak minta Bapak Steve. Bapak Steve boleh punya nomor Bapak. Ya bilangnya. Iya kalau Bapak mereka mau sana, kita jumpa di sana lalu kita bikin komuniti lah, kita bicara baik-baik apa yang kebohongan beliau. Ya. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Jadi Pak Pendeta ini Pak Charles ya, namanya Devan Charles ya. Ya. Pak Charles Samara sekarang jadi pendeta GPI Ketua Klasis kan? Sekretaris Klasis Merauke. Sekretaris Klasis GPI Merauke. GPI Papua Merauke. GPI Papua Merauke. Kalau Pak punya cerita ini saya masukkan YouTube boleh ya? Boleh Pak, tidak apa-apa. Kita tahu itu semua. Oke, terima kasih. Salam untuk semua yang di Merauke. Ya. Salam Bapak. Tuhan berkati. Ya. Dan salah satu hal yang sangat penting tentang sistemnya adalah bahwa kita hendak membedakan siapakah Daniel Ulun, sebab dalam investigasi bahwa adalah seorang yang betul binagari sudah pelayanan di Sorong. Itulah sebabnya sudah di Sorong untuk dua sisi tertentu. Yang pertama tadi sudah dirasakan Uki ini tentang pernyataan beliau adalah seorang dokter ahli bahasa Ibrani dan sudah diklarifikasi di Uki. Tetapi juga yang kedua, bahwa beliau menyatakan bahwa dia adalah seorang dokter pendiri Uki. Dan sudah terklarifikasi oleh teman-teman dari Uki. Dan sekarang beliau ada di tempat ini sehubungan dengan surat yang selalu diandalkan oleh seorang Tuhan yang dikirim oleh Bapak. So, bahwa dia adalah pendeta. Nah, karena itu kami bersama-sama dengan kami di tempat ini juga, Pak Efran, kami sebagai pendeta Klasis seperti itu dalam tugas di Masjid ada di Tuhan, ada bersama dengan kita. Dan kalau yang kedua Pak Apani, saya sendiri sekretaris dari Kurang Sehat. Dia apabila ada tunangan yang menjadi kami barang bekerja mahasiswa. Tapi juga bersama-sama dengan kami di sini adalah mantan sekretaris, yaitu Bapak Pendeta Sabri itu, kemudian Bapak Sims Lewis juga pernah menjabat sebagai sekretaris, dan juga Pak Luis dan juga menggantikan Bapak Bramudong sebagai yang wilayah 6 dan nanti bersama dengan kita juga apa itu LPG Persatuan dari itu yang sudah sampai persidangan di kelas 3 itu. Tadi saya juga informasi ke pihak pimpinan sore bahwa kami berdua satu desa sebelum terus mereka support dan ini dan kami di kota juga usaha dari wakil sekretaris sebelum sudah ribu dikembalikan masukan mungkin kalau ada kegiatan semua nih, itu kan sebab bisa telepon, bisa di telepon, merupakan permata dari karena beliau yang bisa dengan salah yang ditingkatkan oleh sekarang. Baik, Bapak Ibu Saudara, harus supaya cara beliau kita bisa memberikan input terkait dengan masalah Cina. Kita bisa mengetahui dulu dari sisi administrasi beliau. Dan Bapak Ibu Saudara, kami ini setelah ada surat yang diterbitkan oleh beberapa wilayah teman pada waktu itu
Dan oleh karena itu kesempatan pada siang hari ini kami bersimpulan beberapa catatan. Catatan pertama adalah beliau mempelai bahwa beliau adalah pendeta DKI yang bertugas 16 tahun di daerah. Nah, dalam surat ini, rekomendasi ini dikatakan dikeluarkan pada tahun 2000. Dan kita sama mengetahui bahwa beliau mualaf itu 2006. Jadi pertanyaan saya adalah 16, angka 19 itu dapat dari mana? Dari 2004 masuk di sana 2006. Ini pertanyaan saya kalau memang tidak menangkap bahwa surat ini asal 16 tahun itu beliau dapat dari mana? Pertama. Yang kedua adalah di dalam tata gereja kita, saya baca peraturan kepegawaian gereja Kristen ini Tanah Papua bab 1 tentang ketentuan umum. Nah, hal yang berhubungan dengan surat itu, maka saya melihat pada ayat kedua sana dikatakan dalam peraturan ini dimaksudkan dengan satu tidak perubahan yang kedua pegawai DKI adalah pelayan firman. Jadi pelayan firman ini pendeta, budiman, komisi, dan pegawai administrasi yang terangkat dan ditetapkan dengan surat keputusan Badan Pekerjaan Sama Sinode DKI dalam. Berarti dalam aturan ini menjelaskan bahwa seorang pegawai DKI itu diangkat resmi oleh sebuah keputusan, surat keputusan gereja, bukan rekomendasi. Kalau memang dia mengatakan bahwa dia adalah pegawai gereja DKI. Kemudian atasan yang berwenang adalah pejabat gereja yang karena sebenarnya membawahi seorang akademi. Itu dari tadi. Yang berikut adalah di dalam buku pedoman pelayanan kita ini jelas. Oke, kita lepaskan dulu dia bahwa dia sebagai pegawai organisasi gereja. Sekarang kalaupun dia adalah seorang semacam pendeta atau pendeta yang keluar yang dilibatkan membantu pekerjaan pelayanan di DKI Tanah Papua, maka saya perlu membacakan dalam pedoman pelayanan kita bab 2 pasal 3 ayat 2 mengatakan begini: pendeta, guru jemaat, penginjil, penatua, samas dan vikaris dari gereja lain. Ya, asumsi kita bahwa beliau adalah pendeta dari luar gereja kita yang seksas dapat melayani ibadah jemaat yang dilibatkan dalam pelayanan gereja. Jemaat DKI Tanah Papua setelah memperhatikan dan diterimanya surat keterangan dari gereja asalnya, dan ini tidak pernah beliau mengeluarkan ini dan pernah menyatakan ini kepada gereja. Bagaimana jika diketahui keterangan terbaik oleh Bapak Wakil Ketua Sinode Bapak dan Mungkin Ketua Sinode Bapak yang tahu dan mendapat persetujuan dari Badan Pekerjaan Sinode Tanah Toba Pekerjaan setempat. Berarti dalam hal rekomendasi hanya dapat dikeluarkan oleh Badan Pekerjaan Sinode dalam hal ini kalian kedua dan ada oleh sekitar yang benar. Jadi kan juga dapat diberikan oleh Badan Pekerjaan dalam hal ini kalian kedua sekitar yang benar. Dengan yang benar suatu rekomendasi yang ada pasal secara aturan gereja administrasi gereja tidak perlu berdiskusi, tidak perlu dengan sendiri kita tidak. Saya pikir itu adalah situasi yang harus saya jelaskan. Nah, selanjutnya saya juga berkunjung secara resmi di UKI Papua, ya, UKI Papua karena Yahya mengklaim bahwa dia adalah pendiri, dan saya bertemu secara resmi dengan semua pemimpin-pemimpin UKI ini, dan dari situ saya dapat kabar bahkan mereka buka itu nama rektornya dan pendirinya dari awal-awal itu tidak pernah. Ya, akhirnya juga dia akan bilang kan, itu dia mantan rektor SDT Ebenezer Calvinis. Saya menelusuri itu juga, dan dari penelusuran itu saya akhirnya menemukan bahwa memang SDT Calvinis Ebenezer itu pernah ada ya yang pegang, tapi yang muridnya ya paling hanya sekitar belasan orang ya, dan bahkan murid-muridnya itu juga sudah sempat ketemu dengan saya. Nah, tapi si Yahya ini akhirnya menjual sekolah itu kira-kira 60 sampai 70 juta. Kalau tidak salah pada Pak yang namanya Pak Laurentius Renel, itu adalah orang yang membeli sekolah dari Yahya itu ya. Karena Yahya sedang minta bantuan dia. Nah, begitu dia mau beli sekolah ini, si Pak Laurentius Renel ini membeli sekolah itu, ternyata sekolah itu tidak berizin. Nah, karena tidak berizin, maka akhirnya sudah diotomatis ya, sudah batal. Padahal sudah bayar Yahya 60 sampai 70 juta. Ya sudah, anggap saja rugi lah. Akhirnya
Pak Laurentius Renal ini ya tidak lagi memakai data-data apapun dari STT Calvinis Ebenezer itu. Beliau akhirnya merintis dan membuka baru, ya, akhirnya menjadi universitas Kristen di Papua itu, UKI itu. Nah, begitu sudah jadi UKI yang sebenarnya tidak ada hubungan dengan STT Calvinis, lalu Yahya mengklaim bahwa dialah yang menjadi pendiri daripada UKI Papua. Itu banyak kebohongan Yahya dan masih jelas. Jadi sekarang, saya saudara lihat ini ya, saya kirim kembali berita-berita pada waktu saya berkunjung ke Sinode, GKI maupun juga UKI Papua, ya, dan juga ada kesaksian dari teman-teman. Bahkan termasuk yang di Balikpapan itu kan saya pernah duduk makan bersama-sama dengan teman-teman di Balikpapan itu ya, kawan-kawannya. Jadi mereka bilang bahwa teman-teman di Balikpapan bahkan berkata bahwa ya itu memang dulu tidak tahu, tiba-tiba muncul saja sudah menyebut diri pendeta dan dokter. Dan mereka tahu juga bahwa Yahya ini pendeta atau dokter dari mana. Tapi bukannya mereka kawan akrab, terutama kawan minum-minum. Sehingga teman-teman itu menjuluki Yahya sebagai pendeta A2. Ya. Alkitab di tangan kanan, alkohol di tangan kiri. Ya. Itu pendeta A2. Ya. Oke, jadi ini saya putarkan kembali videonya. Silakan saudara simak dan supaya pihak Kompas juga. Ya. Kalau muat berita itu coba cari informasi dulu. Ya, yang jelas tentang sosok yang kamu beritakan. Karena dia sudah menipu seluruh umat Islam di Indonesia, bahkan umat Kristen semua rakyat Indonesia tentang gelar-gelar kedudukan-kedudukannya yang tinggi. Tapi sudah saya bongkar dan ternyata palsu. Nah, lalu sekarang Kompas membuat berita lagi dan mengangkat kembali penipuan dan kebohongan dia itu. Oke, itu saja. Dan biarlah apa yang saya bagikan ini silakan saudara saksikan dan simak sendiri. God bless. Pendeta Esra Soru, Rabu siang 2 Oktober 2019 mendatangi langsung kampus Universitas Kristen Papua, UKIP Sorong, dan bertemu dengan pihak yayasan, rektorat, serta sejumlah pendiri kampus dan para alumni. Pertemuan ini dilakukan untuk menyikapi tantangan Yahya Waloni yang ingin berdebat dengan pendeta Esra tentang iman Kristiani. UKIP Sorong menjadi salah satu tempat yang didatangi untuk menguji kebenaran statement-statement yang dilontarkan Yahya Waloni, di mana Yahya pernah mengklaim dirinya sempat menjadi rektor dan pemilik yayasan di kampus tersebut. Yahya Waloni sendiri adalah mantan pendeta yang kini menjadi seorang mualaf. Yahya kerap mengeluarkan statement yang kontraproduktif dan cenderung memprovokasi keadaan. Soalnya, dan sebenarnya pada awal mereka pun saya tidak terlalu setuju, tapi lama saya pikir ya mereka tidak mengingat. Saya coba perhatikan, dia serang iman Kristen, Pak Esra, tapi dia tidak pernah menjawab. Dia serang, dia serang lagi, Pak jawab lagi, dia serang lagi, Pak jawab lagi. Jadi hanya pukul lagi. Nah, mereka memberi Pak Sanus. Bagaimana tempat itu sama dijawab serangan dia dalam urusan teologi? Bagi dia serang untuk satu kebohongan, dia serang satu kebohongan, serang satu kebohongan. Untuk melemahkan dia bahwa presentasi dia dan kredibilitas dia sebagai warga pendidikan ini tidak betul. Semua kita yakin bahwa orang tidak sekolah tidak jelas. Mungkin ada yang membukti. Kita juga yakin bahwa orang ini mengambil polisi, tapi tidak terbukti. Maka saya ingin berdoa, Tuhan, yang bagaimana saya bisa dapat dia data ya. Saya menyatakan di Jayapura, saya kontak dia, kenapa tidak ada orang yang punya akses masuk ke UKI? Lalu dia kasih satu nomor telepon, saya tidak tahu, tapi mungkin hubungi teman mungkin punya. Hubungi lagi, hubungi tidak terhubung juga. Jadi suatu pagi bangun begini lihat SMS dari pastor, saya doa Tuhan ingin jawab. Bukan, ya, jawab Tuhan begitu di sana. Setelah beberapa saat kemudian langsung dihubungkan ke Pak Presiden, ya, dan apa? Dan kita publikasikan itu, tapi mereka masih. Selain datang ke UKIP, pendeta Esra juga akan mendatangi klasis GKI Sorong untuk memastikan kebenaran klaim Yahya Waloni yang menyatakan pernah bertugas sebagai pendeta di denominasi gereja tersebut. Tim Liputan Papua Channel. Ya, shalom saudara yang terkasih, saya baru saja selesai beribadah di GKI Sulsel di Toli-Toli ya. Dan saudara lihat ini ada foto saya bersama-sama dengan para hamba Tuhan dan juga majelis dan sejumlah jemaat, dan ini adalah gereja GI di Toli-Toli ya. Nah, ini adalah foto pendetanya ya. Dan ada sesuatu yang menarik dari gereja ini karena ini ada rupanya ada sejarah Pak Yahya Waloni di sini. Nah, jadi mungkin Bapak Pendeta bisa ceritakan sedikit dulu bagaimana kaitannya ini dengan gereja ini dengan Pak Yahya Waloni. Mungkin bisa cerita. Sebetulnya waktu itu saya belum ada di sini, tapi ada Bapak Ketua Sinode, dulu Pendeta Andreas Supratman. Beliau sekarang sudah ada di Bandung. Beliau pernah bertemu di lorong sebelah sini. Iya, jadi kalau info yang saya dapat dari Bapak Pendeta Andreas itu dia mau mengamar untuk bergabung
di GKI Sulsel, tapi waktu itu ada beberapa hal yang Pak Ketua Sinode lihat waktu itu ada yang janggal begitu sehingga belum disetujui, dan ternyata 2 hari kemudian beliau sudah mengumumkan di Masjid Agung dia adalah dulunya seorang pendeta tapi sekarang sudah berbalik. Nah, jadi selangnya yang saya tahu 2 hari menurut Bapak Pendeta Andreas. Jadi kejadiannya itu di lorong di sebelah. Ya, jadi berarti Pak Yahya Waloni ya jadi mualafnya justru di kota ini ya? Di kota ini, ya, kalau menurut informasi yang kami dapat. Ya, apa yang janggal sampai tidak mau diterima di gereja ini? Wah, kalau itu saya informasi. Tapi yang dirasa motivasinya kok sepertinya agak lain, tapi dia menunjukkan dia punya kepintaran, dia punya kemampuan. Hanya Bapak Pendeta Andreas merasa ada yang salah di dalam motivasinya atau dalam pembicaraan itu ada dilihat sesuatu yang tidak cocok. Ya mungkin itu alasannya, Pak. Ya, seandainya diterima maka mungkin hari ini beliau pendeta di sini ya. Mungkin kita tidak bisa. Ya, baik. Ya. Nah, kalau yang beliau ini memang wajahnya mirip Pak Yahya. Saudara kita Pak Yahya, kita saudara. Ya. Tapi tidak di dalam Tuhan, Bapak tidak percaya Yesus, nggak diselamatkan. Ya. Pak, kenapa dikatakan pertemuannya di lorong? Wah, itu saya kurang tahu, Pak, itu ceritanya. Tapi ceritanya itu sehabis kebaktian. Sehabis kebaktian, beliau ngobrol berdua dengan Andreas Supratman. Kita lihat lorongnya, karena lorong ini lorong berharga buat Pak Yahya. Boleh dikonfirmasi langsung nanti sama Pendeta Andreas Supratman. Beliau ada di Bandung sekarang. Ya, rupanya lorong inilah lorong yang bersejarah karena Pak Yahya Waloni pernah bertemu dengan Sekum Sinode GKI dan meminta atau mengharapkan beliau bisa diterima di gereja ini ya. Tapi sayangnya seperti dibilang tadi ada keganjilan tertentu sehingga akhirnya beliau tidak diterima di gereja ini. Selanjutnya bisa menjadi mualaf ya. Pak, ada informasi katanya ada fotonya dengan Pak Andreas di sini. Bisa ada di dokumen. Coba kita lihat fotonya. Ya. Nah, katanya ada fotonya dan ini adalah foto Pak Yahya Waloni bersama dengan sekumnya ya. Pak Andreas. Kalau ada film Jadi, STT Ebenhaizer di Sorong adalah yayasan fiktif atas nama Yahya Yopi Waloni STH. Tidak pernah terdaftar di pemerintah, STT Ebenhaizer di Sorong itu hanya surat palsu atau surat bodong yang dijual kepada seseorang lalu Yahya Waloni kabur. Universitas Kristen Papua adalah buktinya. Jika STT Ebenhaizer itu benar, Universitas Kristen Papua yang sekarang ada namanya akan tetap STT Ebenhaizer. Berubah nama menjadi Universitas Kristen Papua karena yayasan STT Ebenhaizer adalah yayasan palsu, penipuan yang dibuat oleh Yahya Waloni. Yahya Waloni adalah penipu. Dia menipu umat Kristen dengan yayasan palsu. Setelah selesai menipu umat Kristen, dia menipu umat Islam. Saya berharap media-media massa di Indonesia berhenti jadi kaki tangan Yahya Waloni dalam melakukan penipuannya. Kalian sudah ditipu, jadi silahkan melakukan cek fakta. Setelah itu, jika kalian sudah menemukan faktanya, silahkan klarifikasi. Bersihkan nama kalian dari cap sebagai penyebar berita bohong. Kalian tahu itu melanggar hukum dan etika jurnalistik. Saya tidak akan menempuh jalur hukum, sepertinya orang Kristen lain juga tidak akan ada yang menempuh jalur hukum. Karena bagi kami, Yahya Waloni bukan siapa-siapa. Dia tidak berarti bagi kami. Tetapi, nama kalian sebagai media akan rusak. Apakah kalian mau nama baik perusahaan kalian rusak hanya karena seorang Yahya Waloni? Kita kutip dalil di Putan 6, teman-teman. Quraisy Shihab mengatakan, tolong jangan pilih ustadz yang suka memaki. Kai Haji Quraisy Shihab ibaratkan begini. Nah, teman-teman, ternyata ada juga ustadz-ustadz yang suka memaki-maki, teman-teman. Bisa jadi ini adalah salah satu oknum yang dikatakan oleh Habib Kribo tadi, teman-teman, di mana mereka seakan-akan orang yang paling beriman, paling beragama, dengan kepalanya ada titik hitam dan juga jenggotnya sampai panjang ke lantai, kata Habib Kribo tadi kan, teman-teman. Di era modern ini ketika ceramah agama mudah diakses melalui berbagai media, umat Islam dihadapkan pada pilihan beragama, ustadz atau penceramah yang dapat mereka ikuti. Namun tidak semua pendakwah menggunakan cara yang sejuk dan penuh hikmah dalam menyampaikan pesan agama.
menanggapi fenomena ini. Wah, ini ternyata sebuah fenomena nih teman-teman, berarti sudah sering terjadi nih teman-teman. Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, seorang cendekiawan muslim, terkemuka menekankan pentingnya memilih ustadz yang tidak memaki-maki dalam dakwahnya. Quraisy Shihab mengingatkan bahwa dakwah adalah ajakan kepada kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ia menekankan pentingnya mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang selalu lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam. Mengutip sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ayahanda presenter Nasyo Shihab menegaskan bahwa ini adalah pedoman penting bagi para pendakwah. Kata-kata yang baik dan penuh hikmah lebih efektif dalam menyentuh hati dan menggerakkan orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah, seringkali ditemukan penceramah yang menggunakan kata-kata yang keras dengan alasan untuk menegur atau mengingatkan umat. Namun, Profesor Quraisy Shihab mengingatkan bahwa cara ini justru bisa menimbulkan antipati dan menjauhkan orang dari ajaran agama Islam yang seharusnya penuh kasih sayang dan rahmat. Menukil Islam.co, Quraisy Shihab menjelaskan hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah. Mantan rektor lain, sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat seorang bapak menasihati anaknya. Pilihlah ustadz yang menganut paham moderat. Anda tidak akan mendengar makian tutur mantan Menteri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz yang wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan yang orang lain salah. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain salah. Ustadz yang wasatiyah memahami bahwa jalan menuju agama itu besar dan memiliki jalan-jalan kecil untuk menuju jalan besar itu. Karena dalam rincian ajaran agama yang Tuhan tanyakan adalah hasilnya, misalnya 5 tambah 5 10, tapi bisa juga 7 tambah 3 lanjutnya. Salah satu ciri ustadz yang wasatiyah menurutnya adalah berpengetahuan luas. Ustadz yang berpengetahuan luas akan mampu menilai dan menghargai suatu pendapat, sedangkan ustadz yang sempit pengetahuannya akan mudah menyalahkan. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Semakin sempit, semakin bodoh tandasnya. Nah, teman-teman muslim, silahkan kalian mau milih ustadz yang modelnya seperti ini. Karena ustadz yang berilmu itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Quraisy Shihab ini, bahwa mereka pasti adalah orang yang sangat toleransi. Tetapi jika ustadzmu kamu dapati tidak bisa bertoleransi atau orang yang intoleran, maka mereka bisa dikatakan ustadz yang BODOH, kata Quraisy Shihab. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Zuma termasuk standar ustadz yang baik atau ustadz yang toleran? Mari Google, mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup? Apa alasannya?
Alasannya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir adalah karena Allah SWT telah menunjukkan langsung sebagai penutup para Nabi dan Rasul. Hal ini tercantum dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah. Di sini dituliskan mengapa Muhammad atau Nabi SAW disebut Nabi terakhir. Mari kita baca ya. Katamul Anbiya merupakan salah satu julukan Nabi Muhammad yang berarti penutup para nabi, sesuai dengan firman Allah SAW dalam surat Al-Ashab ayat 40 yang berbunyi, artinya Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang Allah utus untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran sebagai kitab terakhir. Maka dapat diartikan bahwa tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir juga didukung dengan dalil lainnya, yaitu surat Al-Sab 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, yang memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad dalam tanda kurung Muhammad." Menurut Syekh Al-Zairi dalam kitab Al-Jawahir dan Al-Kalamiyah, alasan kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan Nabi terakhir adalah hikmah terputusnya para Nabi itu untuk menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat keserupaan yang tidak benar. Adapun hubungan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu ialah terbangun atas dasar sebagai penguat dan penyempurna dakwah nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, semua para nabi selalu dibangun atas dasar dua pondasi utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dari segi kaidah, dari segi akidah, semua ajaran yang dibawa oleh para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW, adalah sama. Tidak ada beda antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari segala sifat yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat serta adanya surga dan neraka. Maka dari itu, semua para nabi menyerukan kepada kaumnya masing-masing antara dasar iman kepada Allah, dan semua para nabi setelahnya saling membenarkan ajaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Adapun dari segi syariat yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan individu terhadap perbedaan dalam metode dan kuantitasnya antara satu nabi dengan yang lain. Hal itu disebabkan karena syariat tersebut dalam ranah pelaksanaan, bukan sebuah pengabaran seperti akidah. Perkembangan zaman dan perbedaan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya turut mempengaruhi syariat mereka satu sama lain. Diutusnya satu nabi itu adalah khusus untuk umatnya pada waktu itu, bukan umum untuk semua manusia.
Sebuah hukum syariat terbatas dalam ruang lingkup yang sempit sesuai dengan umatnya pada waktu itu secara khusus. Nah, dari bagian pertama ini kita mengetahui teman-teman mengapa Rasulullah ini dikatakan sebagai nabi penutup, karena Rasulullah juga mengajarkan kepada keesaan Allah, teman-teman. Nah, seperti yang terus di sini. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari sifat segala yang tidak layak baginya dan mengimani adanya hari kiamat dan adanya surga dan neraka. Salah satu alasan mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup adalah ini, teman-teman. Mari kita lihat fakta berikutnya. Menurut kumparan, teman-teman, alasan mengapa Rasulullah SAW disebut nabi terakhir, teman-teman. Mari kita simak ya. Saya berharap teman-teman tidak bosan mendengar setiap fakta-fakta yang kita bukakan ini, karena dengan melihat fakta-fakta ini setidaknya kita belajar, teman-teman, dan dapat memaklumi mengapa sih saudara-saudara muslim kita itu sangat-sangat menjunjung tinggi Rasulullah, teman-teman. Mari kita simak. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang ke-25 dalam Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mempercayai bahwa tidak ada rasul lain setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya, mengapa Nabi SAW disebut rasul terakhir? Bukan tanpa alasan Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir, sehingga kita dilarang untuk mempercayai bahwa adanya rasul setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, bahkan sampai memiliki cara pandang berbeda dengan beliau. Nah, jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak percaya ada nabi setelah Nabi Muhammad, teman-teman. Terlebih ada yang nabi yang membawa ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berikutnya, alasan dibalik Nabi Muhammad SAW disebut rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi rasul terakhir Allah SWT dan mendapatkan Al-Quran yang merupakan kitab sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, mereka percaya juga kitab mereka adalah kitab yang paling sempurna, karena kitab-kitab sebelumnya tidak sempurna, maka disempurnakan oleh Al-Quran, teman-teman. Artinya, wahyu yang sudah diterima Nabi Muhammad SAW sudah terputus sejak beliau meninggal dunia. Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar atas umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain agama mereka. Mereka tidak pula membutuhkan nabi selain nabi mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai penutup para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau kepada manusia dan kepada jin. Nah, jadi teman-teman, Rasulullah juga bukan hanya dikirim kepada umat muslim, kepada manusia-manusia yang percaya dan memutuskan untuk memeluk agama Islam saat ini, ternyata juga kepada para jin, teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dikutip dari buku situs-situs dalam Al-Quran oleh Syarifuddin Al-Fikri, para ahli bahasa memberikan makna terhadap kata ma dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dengan al-istitsaku wal ma'u, yang artinya memastikan dan menolak sesuatu, sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai khatam an-nabiyin. Artinya pasti tidak ragu beliau seorang nabi terakhir dan menolak orang mengaku di kemudian hari. Adapun alasan dibalik Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir dijelaskan oleh Syekh Al-Zairi dalam Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Sebenarnya Nabi kita Muhammad dikatakan sebagai penutup para nabi itu hanya karena sesungguhnya hikmat terputusnya para nabi itu menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah.
menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat keserupaan-keserupaan yang tidak benar. Karena itu umat manusia tidak memerlukan lagi kepada Nabi sesudah Nabi Muhammad, sebab syariatnya telah mencapai batas kesempurnaan. Dan dari alasan inilah tampak jelas tentang rahasia terusnya beliau untuk seluruh umat manusia, dan keberadaan beliau sebagai manusia yang paling utama dalam segi fisik serta halaknya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Semoga dengan mengetahuinya dapat menambah meneladani beliau sebagai sosok yang sempurna. Yang perlu diingat, jangan menghujat ya teman-teman. Mengutip sindonews.com, inilah ke-10 keistimewaan Rasulullah. Yang pertama, air liur Rasulullah menjadi obat. Dari Saul bin Sa'ad berkata, saat Rasulullah dan para sahabat akan berperang di Khaybar, Rasulullah bersabda bahwa ia akan memberikan bendera kepada seorang pria yang cinta dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan Allah akan memberikan kemenangan. Rasulullah mencari Sayyidina Ali. Akan tetapi para sahabat mengatakan bahwa Ali sedang mengalami sakit mata. Rasulullah memerintah para sahabat untuk mendatangkan Ali kepada beliau. Kemudian Rasulullah meludahi kedua matanya dan mendoakannya. Seketika itu sakit matanya sembuh seakan-akan tidak ada bekas sakit sebelumnya. Kemudian sahabat Talq bin Ali mengaku pernah digigit kalajengking di kakinya. Lalu Nabi meludahi kakinya dan mengusapnya. Seketika hilang sakit dan berhenti darahnya keluar. Talq bin Ali mengatakan, aku digigit oleh kalajengking ketika aku di dekat Nabi Muhammad, lalu beliau meludahi kakiku dan mengusapnya. Yang kedua, rambut beliau membawa berkah. Sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tak pernah kalah di medan perang. Di setiap perang, Khalid selalu meraih kemenangan dan membuat nyali musuh ketakutan. Ternyata penyebabnya tak lepas dari keberkahan rambut Nabi Muhammad yang selalu dia bawa ketika perang. Rambut beliau juga dijadikan sebagai obat bagi orang sakit. Yang ketiga, keringat Nabi Muhammad menjadi minyak wangi. Anas bin Malik menceritakan keberkahan keringat Nabi Muhammad sebagai minyak wangi. Beliau mengatakan, Nabi masuk ke rumah kami dan beliau qailullah, tidur siang di tempat kami. Ketika tidur itu Nabi berkeringat, kemudian ibuku datang membawa botol dan keringat Nabi Muhammad ditampung ke dalam botol itu. Kemudian ketika Nabi bangun dari tidurnya, beliau bertanya kepada ibuku, wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang engkau perbuat? Ummu Sulaim mengatakan, ini keringatmu wahai Rasulullah, aku jadikan minyak wangi dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi. Yang keempat, tidak memiliki bayangan. Asyadid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yazib Antus Hahaha menyebut di antara kekhususan Nabi Muhammad adalah tidak memiliki bayangan. Karena memang beliau adalah cahaya dan cahaya tidak pernah memiliki bayangan. Nabi tidak memiliki bayangan meskipun ada sinar matahari. Ini didukung oleh doa Nabi yang meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai cahaya. Hal ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang menjelaskan tentang bacaan Nabi dalam doa sujudnya. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku juga cahaya, di depanku cahaya, dan di belakangku cahaya.
serta di atasku cahaya, juga di bawahku cahaya, dan jadikanlah untukku cahaya. Dalam riwayat lain juga disebutkan, jadikanlah aku cahaya. Yang kelima, tidak pernah menguap. Dalam kitab Al-Qashais Al-Kubra, Imam Asyuyuti menyebutkan riwayat Nabi Muhammad yang sepanjang hayat tidak pernah menguap. Ditakris oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Tariq, dan juga Ibnu Abi Saibah dalam Musannafnya, dan dari Isa Ibnu Sa'ad dari Yazid bin Al-Asham, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menguap sama sekali. Yang keenam, hati beliau tidak pernah tidur. Keistimewaan lainnya adalah kedua mata beliau tertidur, namun tidak demikian dengan hati beliau. Suatu waktu Nabi Muhammad pernah ditanya oleh istrinya Sayyidah Aisyah tentang tidurnya selepas sholat witir. Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur setelah sholat witir? Beliau menjawab, betul Aisyah, sesungguhnya mataku tertidur dan tetapi hatiku tidak pernah tidur. Ini sejalan dengan apa yang disebutkan beliau bahwa para nabi tidaklah tidur kecuali hanya mata mereka saja yang terpejam. Hati mereka tidak pernah tidur dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan begitu juga para nabi tidur hanya matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur. Yang ketujuh, jubah beliau sembuhkan orang sakit. Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertaburuk dengan jubah Nabi. Dari Abdullah bin Kaisan berkata, diperlihatkan kepadaku sebuah jubah tayalisah dari Kisra dan kerahnya berbahan dibaj. Juga kedua sisinya dijahit dengan dibaj. Asma berkata kepada budaknya, wahai Abdullah, jubah ini dahulu ada pada Aisyah hingga ia wafat. Setelah Aisyah wafat, aku pun mengambilnya. Dulu Rasulullah sering memakai jubah ini. Kami pun biasa mencuci jubah ini dengan air untuk menyembuhkan orang yang sakit. 8. Darah bekam Nabi diminum sahabat. Darah Rasulullah benar-benar barokah. Sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu pernah meminum darah Nabi. Diceritakan Abdullah datang kepada Rasulullah ketika beliau sedang berbekam. Setelah Rasulullah selesai, maka beliau memberikan darah berbekam itu sambil berkata, pergilah dan sembunyikan darah ini dari manusia. Maka aku pergi dan meminum darah itu. Selepas itu aku mendatangi Rasulullah kembali. Lalu Rasulullah bertanya, apa yang kamu lakukan? Abdullah menjawab, aku sudah sembunyikan darah itu di tempat yang tidak boleh dilihat oleh manusia. Baginda Nabi berkata lagi, jangan-jangan kamu telah meminumnya? Beliau menjawab, ya, aku telah meminumnya, wahai Rasulullah. Setelah meminum darah itu, Nabi Muhammad berkata kepada Abdullah, sungguh engkau telah menjaga dirimu dari api neraka. Yang ke-9, tidak pernah ihtilam atau dalam tanda kurung mimpi basah. Ihtilam adalah keluarnya air mani karena sebab mimpi atau fantasi. Di Indonesia sering disebut dengan mimpi basah. Dan itu tidak pernah terjadi pada Nabi Muhammad. Dalam kitab hadis Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabarani mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi Muhammad tidak pernah ihtilam atau mimpi basah. Yang ke-10 yang terakhir, teman-teman, dapat melihat dan mendengarkan ringkihan langit. Dari sahabat Abu Dzar, Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar, ringkihan langit. Dan memang pantas langit bersuara ringkih, karena di setiap jarak 4 jari di langit ada malaikat yang menaruh keningnya dan sujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis.
Keistimewaan lain dari Nabi Muhammad disebutkan ketika beliau buang air tidak ada bekasnya sama sekali. Dalam kata lain, semua kotoran beliau ditelan bumi, tak sedikit pun yang tertinggal. Beliau juga mampu melihat ke belakang dengan jelas sebagaimana beliau melihat ke depan. Itulah ke-10 keistimewaan Nabi Muhammad yang juga menjadi bukti kenabian beliau. Rasulullah adalah manusia sebagaimana umatnya, akan tetapi Allah menjadikan beliau sebagai manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya. Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah yang saya kutip dari sebuah artikel yang akan menggemparkan kita semua. Karena kisah ini berisi sebuah cerita tentang para sahabat Nabi Muhammad yang katanya masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat ini bisa masuk surga? Sedangkan junjungan mereka sendiri pun tidak mempunyai kepastian surga. Seperti yang diungkap Bapak Quraisy Shihab berikut ini. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Mendengar apa yang dikatakan Bapak Quraisy Shihab tadi, jelaslah bahwa Rasulullah pun tidak pasti masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat masuk surga jika sang junjungan sendiri tidak punya kepastian surga? Memang sedikit aneh sih teman-teman. Nabi tidak pasti masuk surga, tapi para sahabat masuk surga. Mungkinkah para sahabat lebih baik dari sang Nabi? Untuk itu, mari kita simak kisah para sahabat Nabi berikut ini dan temukan alasan mengapa mereka bisa masuk surga. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Semua manusia pasti menginginkan masuk surga Allah SWT, namun tidak semua jiwa bisa masuk surga. Ada banyak tantangan dan perjalanan yang sangat panjang yang harus dihadapi umat Islam hingga mendapat kesempatan ala SWT untuk masuk surga. Itu juga belum tentu langsung masuk surga. Mungkin harus ke neraka untuk menghapus dosa-dosa terlebih dahulu. Meski demikian, kita bisa belajar dari kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga Allah. Mereka tidak begitu saja mendapat tempat yang keindahannya kekal abadi. Berbagai ujian keimanan dan fisik dalam mengarungi kehidupan mereka di jalan Allah SWT. Siapa sajakah sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga? Simak selengkapnya dalam ulasan berikut ini. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Dalam sebuah hadis terdapat 10 sahabat Nabi SAW yang masuk surga. Hadis tersebut berasal dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Adapun kisah 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yang dikutip dari buku biografi 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga karya Sujai Fadil 2020. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah orang pertama yang beriman kepada Nabi SAW, menemaninya dan membenarkan perkataannya. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliaulah yang dipilih menjadi imam dan melanjutkan kepemimpinan sebagai khalifah. Yang kedua, Umar bin Khattab. Sahabat Nabi Muhammad SAW selanjutnya yang dijamin masuk surga adalah Umar bin Khattab.
Dedikasi beliau kepada agama Islam sangatlah besar. Walaupun sebelum ia memutuskan untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ia ingin membunuhnya. Setelah masuk agama Islam, Umar bin Khattab menjadi orang yang paling berani dan mendapat gelar Al-Furuq yang memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan saudagar kaya raya, namun kekayaan tersebut tidak membuatnya sombong, namun kebalikannya. Utsman menggunakan hartanya untuk zakat, sedekah, dan infak. Setelah meninggalnya Umar bin Khattab, beliau melanjutkan kepemimpinannya dan juga melanjutkan tugas untuk menyusun mushaf Al-Quran. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau banyak belajar Islam dari usianya sejak kecil. Ali bin Abi Thalib pernah ditinggal Nabi Muhammad SAW saat perang Tabuk untuk menjaga para wanita dan anak-anak. Setelah meninggalnya Utsman bin Affan, beliau meneruskan kepemimpinannya. Namun di masa kepemimpinannya banyak sekali pertentangan dan perpecahan kelompok dengan pemikiran masing-masing. Talhah bin Ubaidillah. Meski tak seterkenal para khulafaur rasyidin, namun beliau merupakan sosok perlindung bagi Nabi Muhammad dalam perang Uhud dengan menangkis anak panah dengan tangannya hingga kehilangan jari-jarinya. Selain itu, Thalib bin Ubaidillah disanjung karena kebaikan hati dan sedekah beliau. Yang keenam, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam merupakan orang pertama yang berani mencabut pedangnya di jalan Allah SWT saat ia menduga ada orang musyrik yang sewenang-wenang kepada Nabi Muhammad SWT. Perjuangannya untuk masuk ke Islam tidaklah mudah. Beliau sempat disiksa oleh pamannya sendiri agar tidak mengikut Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf merupakan seorang saudagar yang kaya raya. Walaupun seorang yang berlimpah harta, beliau banyak menggunakan hartanya untuk kaum muslimin. Ketika mendengar bahwa dirinya akan masuk surga, Abdurrahman bin Auf khawatir apakah layak masuk surga dan merasa dirinya bukanlah siapa-siapa. Yang kedelapan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan paman Nabi Muhammad SAW dari ibunya. Ketika mendengar Islam di Mekah, Sa'ad langsung menghampiri Nabi Muhammad SAW untuk beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan orang pertama yang meletakkan anak panah di jalan Allah SWT. Beliau juga dipilih menjadi komandan perang Qadisiyah dan diangkat menjadi gubernur Kufah di masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang kesembilan, Sa'id bin Zaid. Apabila seseorang yang mampu membuat Umar bin Khattab yang keras bisa masuk ke dalam Islam, beliau adalah Sa'id bin Zaid dan istrinya Fatimah bin Khattab. Beliau mengadakan pertemuan di Darul Arqam dan sebelumnya menyampaikan dakwah di dalamnya. Sa'id bin Zaid tidak pernah absen dari peristiwa penting dan peperangan bersama Nabi Muhammad SAW kecuali di perang Badar. Yang ke-10, Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad yang lemah lembut namun cekatan. Beliau termasuk salah satu generasi pertama yang masuk Islam. Ketika perang Uhud, dua gigi depannya copot, malah tampilan dirinya makin bagus. Giginya ompong dikarenakan ia mencabut dua rantai yang masuk melalui lubang kancing topi besi di wajah Nabi Muhammad SAW karena terkena tebasan. Dari 10 kisah tadi, semua sahabat Nabi itu terkenal dengan perbuatan baiknya. Apakah standar umat muslim masuk surga adalah dengan berbuat baik? Perbuatan baik tentu tidak dapat menyelamatkan. Seorang ustadz pernah berkata seperti ini. Dengan
mengantarkan kita masuk ke surga itu bukan amal perbuatan kita. Kita semua masuk ke dalam surga Allah kelak itu lantaran mendapat anugerah dari Allah dan mendapat rahmat dari Allah. Jadi bukan karena amal ibadah kita. Apa tanggapan teman-teman setelah menyimak kisah ini? Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui, apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta, NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, gimana ini, teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng, menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya, sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya. Terlebih
ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran dengan kesibukan membaca kalamullah dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya, itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Dia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kiai Haji Maimun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran, kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham, artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu, ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini,
Taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca, hanya suka mengimani, tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani teman-teman. Sebagai contoh teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya sekarang, ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca, tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi teman-teman. Fenomena pemurtadan dan kelompok Islam radikal. Sejumlah sarjana Islam mengemukakan hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Masalah pemurtadan selalu menjadi isu penting dalam sejarah wacana keislaman. Dalam Islam, tindakan atau sikap seseorang muslim meninggalkan agama Islam, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, disebut dengan ridah atau irtidad dalam bahasa Arab. Dan orang muslim yang melakukan tindakan ini disebut murtad. Nah, seperti yang dikatakan oleh Yakut tadi teman-teman, dengan mengatakan toa itu seperti gonggongan anjing, dia sudah murtad teman-teman. Itulah sebabnya saudara-saudara muslim menganjurkan dia untuk istighfar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali. Lanjut. Seorang dikatakan murtad belum tentu mereka pindah atau konversi ke agama baru. Bisa juga mereka kemudian memilih untuk tidak beragama, menjadi sekuler, ateis, agnostik, dan lain sebagainya. Masalah pemurtadan ini bukan hanya diskursus dan fenomena eksklusif dalam Islam saja, tetapi juga dalam agama-agama lain ya. Ada banyak pendapat di kalangan sarjana muslim tentang status ridah yang dan bagaimana seharusnya memperlakukan seorang murtad. Ada yang berpendapat ridah adalah masalah kepolitikan, bukan masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang keluar dari Islam murtad tidak perlu dikenai hukuman apapun, termasuk hukuman pembunuhan. Karena itu akan bertentangan dengan doktrin Islam dan Al-Quran yang menggaransi kebebasan bagi seseorang untuk beriman dan beragama atau tidak beriman dan tidak beragama. Bagi mereka,
Sejarah hukuman pembunuhan bagi orang-orang yang keluar dari Islam lebih mengacu pada fenomena dan alasan sosial politik belaka. Dengan kata lain, kata murtad bagi mereka mengacu pada pengertian pembangkangan politik ketimbang pemberontakan teologis. Tak ada konsensus mengenainya. Tetapi ada pula yang berargumen bahwa masalah pemurtadan adalah masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang mendeklarasikan diri keluar dari Islam harus dihukum bunuh seperti yang dipraktikkan oleh generasi Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad. Menariknya, sejumlah sarjana Islam terkemuka, baik klasik maupun kontemporer, baik Sunni maupun Syiah, sebut saja seperti Muhammad bin Ahmad al-Saraki, Abu al-Walid al-Baji, Ibrahim al-Naqi, Ibnu al-Human, Buharuddin al-Mahinani hingga Ali Goma, Husin Ali Mutazir, Zafed Ahmad Gamidi, dan Torik Ramadan menyatakan tidak ada konsensus daripada ulama tentang hukuman bunuh bagi seorang murtad. Mereka juga menegaskan bahwa hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Nah, sekarang kalau kita melihat, ada seorang ustadz mengatakan, siapa namanya itu, Abdul Somad bilang, bagi yang murtad darahnya halal. Nah, gimana ya dengan Abdul Somad ini, teman-teman? Dia sudah tidak menghidupi apa yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulunya, teman-teman. Lanjut, masalah sejarah dan fenomena pemurtadan dalam Islam ini dengan baik dikupas oleh Abdullah Said dalam Freedom of Religion, Apostasy and Islam, atau Taha Jabir Al-Wani dalam Apostasy in Islam, Historical and Scriptural Analysis. Tulisanku ini tak bermaksud membahas secara lebih dalam dan detail tentang pemurtadan ini, tetapi ingin menyajikan sejumlah fenomena pemurtadan di kalangan masyarakat Islam kontemporer, di mana banyak orang-orang yang memilih keluar dari Islam bukan lantaran menghadapi peliknya masalah teologi keislaman misalnya, melainkan dikarenakan telah muak menyaksikan perilaku Islam itu sendiri, khususnya kalangan muslim ekstremis. Nah, ini juga yang buat saudara-saudara kita muslim murtad, teman-teman. Nggak tahu ya Abdul Somad termasuk orang yang Islam atau muslim yang ekstremis atau enggak ya, karena dia bilang siapa yang murtad darahnya halal. Bisa jadi Somad salah satu Islam ekstremis. Berikutnya, faktor trauma. Bagi kelompok Islam militan konservatif, pemurtadan adalah tindakan haram dan kaum murtad harus dibunuh. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa banyak kaum Islam yang memilih menjadi murtad justru karena mereka trauma dengan perilaku brutal kelompok radikal Islam itu sendiri. Lihat misalnya penuturan sejumlah mantan muslim dalam buku Living Islam, Apostate Speak Out, yang diedit oleh Ibnu Warak, nama samaran, seorang pensiunan Islam kelahiran Rajkot, India. Dalam buku yang sangat provokatif ini, sejumlah ex-muslim bersuara keras memberi kesaksian tentang kebobrokan perilaku kelompok muslim radikal di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Pakistan, Bangladesh, Aljazair, Iran, Afghanistan, dan lain sebagainya. Para penulis buku ini sebelumnya merupakan para sarjana aktivis muslim yang taat saleh sampai akhirnya mereka menyaksikan momen-momen mengerikan dalam hidup mereka hingga akhirnya mereka menyatakan goodbye pada Islam. Lihat teman-teman, mereka ini adalah saksi keekstriman Islam, teman-teman. Kini mereka memilih menjadi Kristen, agnostik, ateis, humanis, sekularis, free thinker, dan lain sebagainya. Setelah mendeklarasikan dari emoh pada Islam, mereka kemudian pada umumnya memilih tinggal di Barat, khususnya Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat, dan Australia. Karena kalau mereka tinggal di Arab ya pasti dipenggal, teman-teman.
Sebagai suaka baru mereka dengan pertimbangan satu, masalah ketidakamanan jika mereka tinggal di negara asal mereka, sebab seorang yang pindah agama dihukumi murtad dan mereka itu bisa dibunuh. Nah, benar apa yang saya katakan tadi kan teman-teman. Yang kedua, lantaran di barat ada jaminan soal kebebasan beragama. Nah, kalau di negara asal mereka hanya satu agama teman-teman. Kalau mau meluk agama lainnya, siap-siap dipenggal karena darahnya halal. Inilah ajaran Islam yang asli. Berikutnya, buku yang ditulis oleh kaum murtad ini penting untuk disimak sebagai kritik tajam atas tindakan radikalisme agama yang dilakukan oleh, meminjam istilah Muhammad Said Asmani, kelompok ekstrim yang sering mendebarkan kekerasan dan kebencian dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan tanpa disadari bahwa perilaku sadis dan barbar mereka telah menyebabkan sebagian umat Islam frustasi dan kehilangan kepercayaan terhadap agama mereka, kemudian memilih hengkang dari Islam. Ini menunjukkan bahwa masalah pemurtadan atau proses konversi tidak semata-mata masalah teologi keagamaan, tetapi juga sosial, politik, dan ekonomi. Itulah yang dialami Ibnu Warraq, Ali Sina, Anwar Saik, Faisal Muhammad, Syarek Malik, Samia Libini, Abul Qasem, dan masih banyak lagi. Semula mereka adalah para pemeluk Islam saleh yang kemudian memilih keluar dari agama ini setelah mereka mengalami dan menyaksikan peristiwa tragis dalam sejarah hidup mereka. Simak misalnya penuturan Ali Sina dalam Why I Live Islam, My Passage from Faith to Enlightenment. Ali Sina yang masih keturunan Ayatollah Iran ini menuturkan pengalaman getir hidupnya menyaksikan serangkaian horor di negaranya Iran. Dia mengatakan sejak Ayatollah Khomeini berhasil menggulingkan diktator Shah Reza Pahlavi pada tahun 1979, segera ia mengganti ideologi sekuler negara dengan ideologi Islami yang tunduk sepenuhnya pada otoritas Khomeini. Masih menurut Ali Sina, alih-alih ingin menegakkan kedaulat Tuhan, dalam praktiknya yang terjadi justru penegak kedaulatan Khomeini, di mana melalui agen rahasianya yang bernama Saza Mene Atelaat Fa Amniate Keskharar, yang disingkat Sefak, dia dan para pendukungnya menghancurkan siapapun yang tidak mau tunduk pada otoritas politik keagamaannya, termasuk bekas sekutunya. Maka pada saat Imam Khomeini berkuasa, kata Sina, nyawa pun menjadi sangat murah. Ribuan orang Irak dibunuh sebagai efek perang teluk antara Iran-Irak. Ribuan pengikut Bahai Faith disiksa dengan tuduhan murtad, dan ribuan penduduk Iran yang menolak otoritas politik dan agama sang imam dipenjara. Nasib kaum perempuan lebih tragis lagi. Sebelum dibunuh, mereka diperkosa oleh tentara syariat dengan alasan sebagai imbalan pembangkangan kepada sang ayatollah sekaligus tiket menuju surga. Oh, ngeri teman-teman, tiket menuju surga. Peristiwa tragis semasa rezim Khomeini ini membuat Ali Sina trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap Islam, sehingga ia memilih murtad. Sekarang ia mendirikan Faith Freedom Foundation untuk mengadvokasi orang-orang yang ingin meninggalkan Islam. Selain Ali Sina, pengalaman getir juga dialami oleh Abul Qasem Bangladesh, Syarek Malik Pakistan, Anwar Saik Pakistan Bertain,
Nadia dari Maroko, Samia Libina dari Tunisia, Azad dari India, dan masih banyak lagi. Setelah mengalami dan menyaksikan sejumlah peristiwa tragis kekerasan agama yang dilakukan kaum muslim radikal di negara mereka, mereka kemudian hijrah ke iman yang baru. Memang tidak bisa dipungkiri di negara-negara berbasis Islam itu telah terjadi sejumlah peristiwa sadis yang dilakukan sekelompok rezim muslim militan dan kaum radikal agama demi ambisi politik kekuasaan mereka. Atas nama agama dan penegakan syariat Islam, mereka melakukan serangkaian teror dan kekerasan terhadap kelompok minoritas dan lawan-lawan politik agamanya. Penulis perempuan Mesir Bat Ye'or telah menunjukkan dengan baik sebagian dari sejarah gelap radikalisme kelompok militan konservatif terhadap kaum minoritas ini dalam buku The Decline of Eastern Christianity Under Islam From Jihad to Dhimmitud. Dalam buku ini, dia berpendapat bahwa konsep dhimmi, khususnya Kristen dan Yahudi yang secara literal mengacu pada definisi protected people, orang-orang yang dilindungi, dalam realitasnya justru menjadi kelompok yang diperas, dieksploitasi karena di samping dipaksa membayar pajak pada pemerintah, mereka tidak pernah menikmati hak-hak sipil sebagai warga negara. Di negara-negara berbasis syariat Islam, mereka memang menjadi warga negara kelas 2, kalau bukan malah tidak berkelas lagi. Wah. Tidak hanya non-muslim saja, kaum muslim yang kebetulan berseberangan dengan ideologi dan aliran keagamaan rezim penguasa, baik rezim Sunni maupun Syiah, juga mendapat perlakuan kejam dan diskriminatif. Sebagian dari kaum muslim yang dizolimi oleh rezim Islam ekstrem ini masih bertahan memeluk Islam. Tetapi sebagian lain lebih memilih kabur ke negeri lain dan emoh memeluk Islam lagi. Ilustrasi di atas merupakan peringatan keras sekaligus memberi pelajaran berharga bagi umat Islam. Dengar ini saudara-saudara Islam, khususnya kelompok muslim militan konservatif yang selama ini getol berdakwah dengan cara-cara kekerasan dan intoleran. Perilaku brutal dan aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan tidak hanya menyebabkan simpati publik terhadap kaum muslim merosot atau melorotnya tingkat kepercayaan publik terhadap Islam sebagai agama damai, toleran, pluralis, dan rahmatan lil alamin. Tetapi lebih dari itu, tindakan konyol kaum radikal agama ini telah menyebabkan pemurtadan sebagian umat Islam itu sendiri. Kedepan kaum muslim harus menebarkan Islam dengan cara-cara damai, santun, dan toleran, bukan dengan tindakan keras, kasar, dan intoleran yang justru merugikan Islam dan kaum muslim itu sendiri. Jika memang Islam itu agama rahmat bagi alam semesta, maka buktikan itu dengan tindakan nyata. Wallahu alam bishawab. Nah, itulah fakta-fakta yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, teman-teman. Kiranya fakta-fakta ini dapat membuat kita semua sebagai umat Kristen semakin bersemangat berdoa, terlebih memberitakan Injil kepada saudara-saudara muslim kita yang benar-benar rindu, yang benar-benar ingin dan haus mendengarkan kabar baik, teman-teman. Karena Alkitab memang mengatakan ada orang-orang yang hatinya sudah tertutup untuk Injil dan mereka tidak akan pernah mendengarkan kabar baik itu. Bagi saudara-saudara muslimku, segeralah murtad, karena sesuai dengan apa yang kita bacakan hari ini, banyak sekali fakta-fakta yang di luar nalar yang bisa menjadi alasan kalian untuk meninggalkan agama Islam. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang
yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.